Islam sedari awal telah mengajarkan kita semuanya, tidak akan pernah tercapai ketakwaan itu kecuali dengan menjaga dua hal. Yang pertama adalah hablun minallah, dan yang kedua adalah hablun minan nas. Hablun minallah dengan mengokohkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hablun minan nas dengan tetap menjaga persaudaraan sesama kita, bahkan bukan hanya sesama kita sebagai seorang muslim, akan tetapi dengan seluruh manusia, karena memang Islam rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan terbesar setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Islam dan iman kepada kita semuanya adalah nikmat bersaudara. Bersaudara dalam Islam disebut juga dengan al-ukhuwah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ini mengingatkan kita semuanya bahwa dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, ada dua kelompok besar, yaitu Aus dan Khazraj. Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun mereka terus berada dalam permusuhan dan peperangan. Akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan iman kepada mereka, maka dengan iman itu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka, menyatukan fikiran mereka, bahkan mereka menjadi bersaudara, seakan-akan peperangan yang telah terjadi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu tidak pernah ada. Inilah indahnya Islam yang mampu menjadikan semua orang yang berbeda-beda, beda sukunya, beda bangsanya, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang beriman itu adalah bersaudara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin semakin kokoh keimanan kita, semakin kokoh persaudaraan kita, maka iman dan persaudaraan itu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Semakin kita mengokohkan iman, maka harus berdampak pada persaudaraan. Semakin kita menjaga persaudaraan kita, maka perhatikan keimanan kita. Maka Al-Ustadz Said Hawa di dalam kitab Risalatut Ta'alim fi Afaqit Ta'alim, beliau mengatakan ungkapan seperti ini: al-ukhuwah ikhwatul iman wal tafarruq akhul kufr. Persaudaraan itu saudara kembarnya keimanan, sedangkan perpecahan adalah saudara kembarnya kekafiran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan iman inilah kita akan dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaudaraan tanpa batas. Karena sejatinya persaudaraan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin bukan hanya sebatas di lingkungan kita, bukan hanya sebatas di negara kita, akan tetapi di semua tempat yang terdengar dua kalimat syahadat, di setiap tempat yang terdengar suara azan, maka disitulah tempat saudara-saudara kita. Maka sesama saudara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencaci maki. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka aibnya, bahkan haram hukumnya bagi kita untuk mengalirkan darah saudara-saudara kita. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim, mencaci maki seorang muslim, fusuq. Dia bisa jadi masuk ke dalam amalan-amalan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim hukumnya bisa menjadi kafir. Bagaimana para ulama memberikan contoh kepada kita semuanya ketika kita melihat perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin. Maka para ulama memberikan kaidah yang sangat banyak kepada kita semuanya. Di antaranya adalah
qauluna sawabun yahtamilul khata'a wa qauluka khata'un yahtamilus sawaba. Qauluna, pendapat kami, sawabun, menurut kami benar, yahtamilul khata'a, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pendapat kami setelah kami belajar lagi, membaca kitab-kitab para ulama lagi, bersilaturahim dengan orang yang lebih alim, banyak bergaul dengan masyarakat dan yang lain-lainnya, ternyata kita bisa jadi mendapatkan pendapat kita yang dianggap benar itu ternyata salah. Maka dari sini kita melihat semua kita ada kekurangan. Bisa jadi apa yang dianggap kita salah, qauluka khata'un, menurut saya pendapat Anda itu adalah salah, yahtamilus shawaba, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pendapat Anda yang salah itu setelah kami belajar lagi, menggali lagi, ternyata pendapat Anda yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para ulama berlapang dada dalam perbedaan itu. Selama perbedaan bukan pada hal yang sangat prinsip, perbedaan bukan pada usul, maka perbedaan itulah yang diperbolehkan berbeda oleh para ulama. Inilah yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang sifatnya variatif. Ketika kita melihat perbedaan-perbedaan yang ada alasannya, argumentasinya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silahkan berbeda dan kita semuanya harus berlapang dada. Karena bisa jadi perbedaan itu di antara upaya kita semuanya menjaga dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan ini kita mendapatkan perbedaan awal Ramadan. Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Apakah itu menjadi masalah besar? Ingat, semuanya ijtihad. Walaupun secara pribadi, saya tetap akan berpegang pada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu akan melerai seluruh perbedaan-perbedaan. Jika ada yang berbeda, ya silahkan. Ya, kita melihat jumlah rakaat dalam tarawih selalu berbeda. Ya, ada yang 11, ada yang 23, bahkan Imam Malik lebih dari itu, 35. Apakah itu boleh? Boleh. Kenapa? Karena semuanya ada dalil yang menguatkannya. Oleh karena itu, ketika kita melihat perbedaan pada diri kita dan saudara-saudara kita, maka jadikan perbedaan yang kita dapatkan untuk terus menumbuhkan semangat kita dalam mencari ilmu dan terus mengokohkan kedewasaan kita semuanya. Karena biasanya perbedaan akan menghantarkan kita pada permusuhan karena kurangnya ilmu dan egoisme pribadi atau egoisme kelompok. Islam sedari awal telah mengajarkan kita semuanya tidak akan pernah tercapai ketakwaan itu kecuali dengan menjaga dua hal. Yang pertama adalah hablun minallah, dan yang kedua adalah hablun minan nas. Hablun minallah dengan mengokohkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hablun minan nas dengan tetap menjaga persaudaraan sesama kita, bahkan bukan hanya sesama kita sebagai seorang muslim, akan tetapi dengan seluruh manusia, karena memang Islam rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya agen-agen pemersatu umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya asbab-asbab hidayah bagi banyak orang. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.